Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amabat. Ikhwatal iman yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di bulan suci Ramadan. Baik, beberapa peristiwa dahsyat dari mulai Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Namun di antaranya saja, pertama, tentunya kitab suci kita Al-Quran, pedoman hidup kita, diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian juga, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, fi Lailatul Mubarakah. Nah, ini diturunkan sekaligus ya pada malam Lailatul Qadar, 30 juz, 114 surat itu sekaligus ke langit dunia, diletakkan di Baitul Izzah, demikian dalam riwayat. Lalu kemudian diturunkan ke muka bumi kepada Rasulullah SAW melalui malak Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan al-hasab al-waqa'i, ya, peristiwa-peristiwa atau asbabun nuzul. Entah itu merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat pada saat itu, atau peristiwa, perilaku, dan sebagainya. Baik, kemudian peristiwa yang lainnya adalah, ini yang luar biasa dahsyat, adalah pertempuran Badar atau Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana kedua pasukan, antara pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin Mekah, sangat tidak berimbang. Kaum musyrikin Mekah berjumlah 1000 personel dengan persenjataan lengkap dan pasukan terlatih. Tercatat ontanya saja ratusan onta. Kemudian pasukan berkudanya 100. Kemudian baju besinya 600 baju besi. Sementara dari pihak kaum muslimin, pasukan berkuda saja hanya 2, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktub. Bahkan versi yang lain hanya 1. Nah, kita ambil yang menyatakan 2. Yang pertama Miqdad bin Al-Aswad. Ini yang dijuluki kesatria pertama berkuda dalam Islam. Miqdad bin Al-Aswad. Yang kedua Zubair bin Al-Awwam. Kemudian onta hanya 70 onta. Itu pun satu onta ditunggangi oleh 3 orang. Nah, bisa dibayangkan. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW Tasliman Katsira, ya, menaiki unta bertiga. Beliau dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad. Bertiga. Jadi satu onta itu 2 orang atau 3 orang. Nah, kemudian berangkat dari Madinah menuju ke kawasan Badar ini, jaraknya kurang lebih 80 sampai 85 km. Ya, kurang lebih. Ya. Nah, berhadapanlah 2 pasukan yang sangat tidak seimbang ini. Maka sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW mengatur strategi. Pimpinan tertinggi atau komando tertinggi berada di tangan beliau, Rasulullah SAW. Rasulullah membagi 2 batalion, batalion Muhajirin dan batalion Ansar. Batalion Muhajirin diserahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau yang pegang bendera. Kemudian batalion Ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313. Dengan rincian 82 orang dari kalangan Muhajirin, 61 dari kalangan Aus, suku Aus di Madinah, ya, termasuk Ansar. Kemudian 170 dari suku Khazraj, ini dari Ansar juga. Jumlah keseluruhan kurang lebih 313. Nah, kemudian setelah dibagi dua batalion ini, 2 pasukan berkuda ini, yaitu Miqdad bin Aswad diposisikan oleh Nabi di sebelah kanan, Zubair bin Awam di sebelah kiri. Sementara untuk pengamanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah. Maka ketika pertempuran akan dimulai, Rasulullah sempat berdoa dengan doa yang luar biasa, singkat tapi padat. Ini boleh barangkali kita istilahkan doa kepepet ini. Melihat dari isi doa ini luar biasa. Apa sabda Nabi? Allahumma in tuhlik hadhil insabatal yauma la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad badal yaumi abada. Doa yang luar biasa di mana Nabi bermunajat
Dalam doa ini kata Nabi, ya Allah, jika engkau binasakan pasukan kami yang sedikit ini, pada hari ini engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Jika engkau menghendaki pasukan kami binasa, pasukan kami hancur, kalah, maka setelah hari ini engkau tidak akan pernah disembah lagi selamanya. Ini doa yang luar biasa. Maka langsung Allah respon seperti Allah jelaskan dalam firman-Nya, dan ini termaktub dalam surah Al-Anfal ayat ke-9. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Apa kata Allah? Aku turunkan bantuan 1000 malaikat. Bayangkan, 1000 malaikat diturunkan Allah untuk membantu pasukan kaum muslimin di perang Badar. Sehingga singkat kisah, pertempuran yang disebut dalam Al-Quran dengan Yaumul Furqan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Tercatat 70 dari kafirin musyrikin Mekah, bahkan komandan tertingginya yaitu Abu Jahal mati pada saat itu, terbunuh. 70 terbunuh. Kemudian 70 lagi tertawan. Ini kan unik. Betapa tidak, yang menangkap kebanyakan tangan kosong ya, dengan persenjataan seadanya, yang ditangkap pasukan terlatih dan lengkap dengan persenjataan di tangan. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan. Kemudian peristiwa yang lainnya adalah Futuh Mekah yang dalam Al-Quran disebut Fatah Mubina. Ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, di mana Rasulullah beserta pasukan ya, membebaskan kota Mekah tanpa perlawanan berarti. Kemudian dilanjutkan pengepungan kota Taif. Agak lama memang dengan proses, namun subhanallah, ya Taif yang dulu ketika Nabi SAW mencari suaka ke sana ketika diusir, nyawanya terancam, nyawa beliau terancam dari Mekah, datang masuk kota Taif dengan harapan mendapatkan suaka, mendapatkan sambutan, namun ternyata bukan sambutan dapat, tapi sambitan. Beliau dilempari sampai berdarah-darah. Singkat kisah, pada tahun ke-8 ini, setelah Futuh Mekah, dilanjutkan dengan pembebasan kota Taif, namun dengan waktu yang relatif agak lama. Pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ke-9 Hijriah, mereka menyerahkan kota Taif kepada Rasulullah SAW, dan mereka pun menyerah. Lalu kemudian pada tanggal 25 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, tercatat juga dalam sejarah, patung atau berhala Uzza yang sangat didewa-dewakan, salah satu yang sangat didewakan sehingga mereka bersumpah dengan menggunakan berhala ini, dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian tahun berikutnya, patung atau berhala yang tidak kalah juga diistimewakannya oleh mereka, yaitu Lata. Dan mereka sering mengucapkan sumpah juga dengan berhala ini, ya, Uzza dan Lata, dihancurkan pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian beberapa kali pertempuran Tabuk yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW juga dimenangkan oleh kaum muslimin dengan berakhir perjanjian di mana mereka menyatakan kalah dan membayar fidyah, membayar jizyah, ya, membayar jizyah kepada Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Nah, kemudian tersebarnya Islam juga di Yaman luar biasa. Begitu surat tiba kepada mereka dari Rasulullah, langsung disambut dengan sambutan yang luar biasa. Maka pada tahun ke-10 Hijriah itu di bulan Ramadan, Islam pun menyebar di Yaman. Ya, baik, kemudian yang tak kalah sungguh luar biasanya adalah pertempuran dalam rangka pembebasan Spanyol. Itu terjadi pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, dipimpin langsung oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Dengan izin Allah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kemudian terjadi lagi satu peristiwa di bulan Ramadan tahun 459 Hijriah, yaitu pertempuran Zalaqah antara kaum muslimin dengan pasukan Portugal di bawah pimpinan Alfonso V dengan pasukan 8.000 pasukan dari pihak mereka, orang Nasrani, dikalahkan juga di kawasan Portugal. Kemudian satu peristiwa dahsyat tercatat dalam sejarah yang para pengamat mengatakan mustahil kaum muslimin bisa memenangkan peperangan itu, namun ternyata dengan izin dan takdir Allah,
kemenangan dari pihak kaum muslimin persis pada tanggal 15 Ramadan tahun 655 Hijriah, yaitu pertempuran Ain Jalut. Pertempuran Ain Jalut antara pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan atau panglima tingginya adalah Saifuddin Qutuz dari Mesir melawan pasukan Mongol Tartar yang terkenal kejam, dahsyat, dan pada saat itu termasuk adik kuasa, super power pada saat itu. Ya, banyak negara-negara ditaklukkan, kerajaan-kerajaan ditaklukkan, termasuk Khilafah Islamiyah yang berpusat di Baghdad pun jatuh ke tangannya. Nah, dengan izin Allah, dibantu para ulama, termasuk yang punya andil besar adalah Syekh Izzuddin bin Abi Salam Asy-Syafi'i yang mendapat julukan Sultan Ulama. Ya, beliau yang mengirim surat ke berbagai pelosok, ya, berkirim surat para ulama-ulama agar menyambut seruan jihad. Dan subhanallah, para ulama mujahid menyambut dengan senang, dengan sukarela, ya, dengan semangat jihad fisabilillah. Dan subhanallah, karena persatuan kesatuan yang luar biasa, semangat jihad ilahi kalimatillah, maka Allah memenangkan pertempuran itu di pihak kaum muslimin. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah SWT, kemudian jangan kita lupakan juga kemerdekaan negeri kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat jam 10 di Pegangsaan Timur, tanggal 17 Agustus 1945, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Subhanallah, inilah beberapa peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrul jihad, bulan jihad di jalan Allah. Ya. Artinya tidak ada alasan untuk kita untuk bermalas-malas, berleha-leha. Lihat salafus saleh kita, ya, umat Rasulullah SAW sebelum kita memberikan contoh yang luar biasa. Ketika itu dibutuhkan, jangankan cuma harta benda, nyawa sekalipun. Dan di bulan Ramadan sekalipun, demi untuk li'alai kalimatillah, maka tidak ada yang tidak ada alasan untuk tidak menyambutnya. Demikian ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.